Pemirsa, tol Trans Jawa, Merak, Jakarta, Surabaya, Pasuruan sudah tersambung hari ini. Maksud kami apa arti penting atau manfaat dari tersambungnya tol Trans Jawa ini? Kita akan bahasnya bersama dengan Sekjen DPP Organda Ateng Aryono Setianto melalui sambungan telepon. Ya, halo, selamat siang Pak Ateng. Siang Mas. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu Channel Pak Ateng terkait dengan tersambungnya ruas tol Trans Jawa. Dari point of view pengusaha ataupun Organda lah ya, bagaimana Anda melihat ini? Jadi begini, yang pertama kita tentu apresiasi sekali kepada pemerintah saat ini, Bapak Presiden, yang telah mengendorse pembangunan tol ini, sehingga kalau dari tadi penyampaian Pak Basuki, dari tahun ke tahun ini ada penambahan kilometer yang sangat signifikan berarti. Nah, ini sangat kita hargai dan kita banggakan. Namun begitu, dan kita merasakan bahwa nantinya dalam pembangunan jalan tol ini yang seingat saya waktu zaman saya kuliah dulu tahun 80 something itu, ini Trans Jawa itu sudah digadang-gadang menjadi sesuatu yang jalan tol yang akan tersambung menyambungkan dari Merak sampai dengan Banyuwangi gitu ya, cuma dari itu. Namun dan ini sekarang terbukti, sekarang terwujud. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Nah, pertama tentu ini kita sambut baik. Pertama karena gini, perjalanan dari kota ke kota, satu pusat kegiatan di satu kota menuju ke kota lain gitu, dengan adanya tol ini tentunya akan menjadi kemungkinan waktu yang lebih pendek dibandingkan kita melalui jalan arteri biasa. Itu satu hal positif yang langsung dirasakan. Namun begitu, ketika jalan tol ini direncanakan dan akhirnya jalan tol ini terwujud, tentunya posisi lalu lintasnya meskipun sudah diramalkan akan terus bertambah, namun tentunya sudah agak berbeda. Nah, sehingga saya pikir penyediaan jalan tol ini sendiri di satu sisi akan positif, namun di sisi lain terkandung satu hal yang saya pikir tetap menjadi tugas otoritas untuk menyelenggarakan jalan arteri primer yang mungkin tidak perlu non-tol, ya, atau jalan non-tol gitu. Jadi tidak tol tapi non-tol. Sehingga tentunya yang pertama itu yang paling utama adalah pelancaran logistik nasional melalui titik simpul-simpul kegiatan strategis nasional ini. Itu yang pertama. Kedua, perjalanan orang yang ada atau perjalanan penumpang yang ada dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi akan lebih baik. Dan tentunya itu akan menjadi melancarkan hubungan di antara daerah-daerah tersebut. Hal itu yang ada. Baik, Pak Ateng, terkait dengan jarak tempuh dari Merak menuju ke Banyuwangi gitu ya, ini kemudian akan hanya memakan waktu hanya 10 jam saja. Dilihat dari hitung-hitungan biaya transportasi dari point of view pengusaha, ini akan seberapa persen penghematannya? Tentu ini akan sangat positif, Mas, ya, terutama untuk di sisi sekarang kita sama-sama tahu. Ketika membandingkan moda transportasi udara transportasi kereta api dan darat, jalan raya begitu ya, maka jalan raya ada posisi paling buncit nih, paling bawah gitu, paling bawah yang secara gradual itu semakin menurun. Karena tadi yang paling terpenting adalah karena travel time-nya begitu tidak bisa dipastikan, mengingat kemacetan jalan begitu luar biasa dengan jalan yang ada. Ini yang menjadi satu fakta yang ada. Nah, dengan adanya jalan tol ini yang tadi seperti Mas Yuki sampaikan, ketika itu menjadi 10 jam saja, tentunya itu akan menjadi sesuatu penghematan yang luar biasa. Dan kalau ada kebutuhan perpindahan penumpang nih, tadi satu penumpang ya, dari satu titik itu menuju ke titik yang tadi disebutkan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang mungkin akan yang dulunya hanya tergantung pada satu moda tertentu, itu mungkin akan melihat lagi lewat jalan raya lebih asik ya, sambil mungkin bisa melihat-lihat pemandangan atau daerah-daerah lainnya di sana. Itu sesuatu yang positif tentunya. Jadi ada prospek lah bagi angkutan jalan raya untuk paling tidak kalau tidak harus balik ke seperti semula dulu ketika jalan raya masih menjadi satu-satunya yang utama.
itu akan menjadi lebih baik gitu. Ya, Pak Ateng, jika biaya transportasi ini dapat ditekan karena mengingat jarak tempuh menjadi lebih pendek gitu ya, apakah ini serta-merta akan berujung pada harga jual kepada konsumen yang kemudian akan lebih kompetitif? Ini tentu saja akan menaikkan daya saing dari produk-produk Indonesia. Ini adalah multiplier effect dari keberadaan infrastruktur tol Trans Jawa ini. Saya pikir benar apa yang disampaikan Mas Vicky tadi, karena di transportasi juga menyediakan transportasi yang efisien tapi efektif itu adalah upaya. Tidak hanya upaya, saya pikir upaya otoritas yang menyediakan infrastruktur, namun juga upaya kami, para pemain yang ada di memang melakukan sehari-hari transportasi pun melakukan hal yang sama. Kami melakukan efisiensi agar akhirnya masyarakat merasakan manfaat menggunakan jasa kami. Itu kan, itu sisi-sisi yang saya pikir umum saja untuk itu dilakukan, dan memang saya pikir memang harus bisa dilakukan ketika memang jalan itu menjadi lancar, travel time menjadi lebih pendek dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang saya pikir wajar. Baik, ya Pak Ateng, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 Nasional, dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.